wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul tentang anti korupsi. Sebelum saya mulai, apakah kakak udah mendengar tuh apa yang dimaksud korupsi atau apa sih korupsi itu? Kalau yang saya tahu ya, korupsi itu tindak pidana bukan Kak? Baik. Jadi korupsi itu ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan suatu keuntungan sepihak. Jenis-jenis korupsi itu berbagai macam ya Kak. Yang pertama itu contohnya kerugian keuangan negara. Yang kedua ada suap menyuap. Yang ketiga ada pengelapan dalam jabatan, penyalahgunaan jabatan gitu. Yang keempat ada pemerasan. Yang kelima perbuatan curang. Yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh ada gratifikasi. Baiklah, faktor-faktor penyebab korupsi yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal yaitu sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Dan ada lagi gaya hidup konsumtif, seperti perilaku manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa mengimbangi pendapatan dan pengeluarannya. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini contohnya faktor ekonomi, yaitu adanya kebutuhan akan ekonomi yang mendesak. Yang kedua ada faktor politik. Faktor politik itu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Faktor organisasi yaitu tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas. Selanjutnya ada faktor hukum. Faktor hukum itu seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Baiklah, dampak korupsinya di bidang ekonomi itu biasanya ketidakseimbangan finansial negara dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Selanjutnya di bidang lingkungan sosial dan masyarakat, contohnya kemiskinan bertambah serta terbatasnya akses. Di bidang kesehatan nih, contohnya fasilitas yang kurang baik, banyaknya penyakit yang tidak bisa teratasi. Di bidang hukum dan pemerintah itu contohnya money politik yang tinggi, sama hukum yang tidak adil. Jadi sanksi korupsi itu biasanya sanksi yang diharapkan untuk para koruptor, yaitu para koruptor akan terjerat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, di mana koruptor akan dikenakan hukuman tindak pidana korupsi berupa penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama sekitar 20 tahun. Baiklah Kak, selanjutnya nih, apa sih dampak korupsi itu? Dampak korupsi itu contohnya nih seperti tidak jujur, terus menjadi malas, ketinggalan pelajaran kalau di sekolah tuh contohnya tidak disiplin. Mungkin sekian penyuluhan mengenai anti korupsi. Kalau boleh tahu apa sih setelah saya jelaskan mengenai anti korupsi, apakah kakak sudah tergambar tuh korupsi itu apa? Sudah. Jadi sebelum saya akhiri, apakah kakak ada pertanyaan? Mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu seperti apa ya Kak? Bisa Kakak sebutkan? Upaya pencegahan dan pemberantasan. Jadi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu biasanya menanamkan rasa nasionalisme, seperti membangun kepercayaan masyarakat, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai korupsi. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak.
Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sekian penyuluhan yang bisa saya sampaikan, Kak. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama.